Pemirsa, Presiden Jokowi dijadwalkan meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat hari ini. Tak hanya meresmikan, Presiden juga akan menjajah langsung sirkuit Mandalika menggunakan motor custom. Ya, melalui laman sosial media Gubernur NTB nampak bahwa motor balap pribadi milik Presiden berlabel RI1 telah berada di sirkuit Mandalika. Presiden Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat siang tadi. Dan tak hanya meresmikan, Presiden juga seperti kita lihat bersama di video menjajah langsung sirkuit Mandalika dengan mengendarai motor balap pribadinya. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika dan jalan bypass Bandar Udara Internasional Lombok Mandalika, Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju NTB dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia pada Jumat pagi dan tiba di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid. Jokowi akan langsung menuju pit building sirkuit Mandalika untuk meninjau ruang kontrol sirkuit Mandalika serta menyimak penjelasan panel sirkuit tersebut dan menjajah langsung sirkuit sebelum diresmikan. Ya, sirkuit Mandalika yang menjadi lintasan balap kebanggaan Indonesia akan menggelar balap World Superbike dan MotoGP di sirkuit yang berada di kawasan wisata Mandalika yang memanjakan mata tersebut. Dibangun sejak tahun 2018, sirkuit Mandalika yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat rampung tahun ini dan siap menggelar event balap kelas dunia. Dibangun di antara pantai Senggigi dan perbukitan yang memanjakan mata, sirkuit dibangun di atas lahan seluas 160 hektar. Sirkuit dibangun untuk bisa digunakan sesuai standar balap sekelas MotoGP dan Formula One. Terdapat 17 tikungan di sirkuit sepanjang 4,31 km ini dengan aspal yang didatangkan khusus dari Inggris untuk lapisan paling atas trek. Selain itu, area pedok untuk tim balap mencapai 40 garasi. Sirkuit Mandalika mampu menampung 195.000 penonton ketika kondisi normal. Sementara jika masih pandemi, diperkirakan hanya dapat menampung 114.000 penonton. Ujian pertama sirkuit Mandalika sebagai sirkuit kelas dunia dari segi fasilitas, kualitas, dan organisasi adalah seri penutup World Superbike yang digelar 19 hingga 21 November 2021. Setelah itu, sirkuit dengan biaya investasi sekitar 4,54 triliun ini juga masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022 yang rencananya akan digelar pada 20 Maret 2022. Sebelumnya, Mandalika juga akan menjadi lokasi tes pramusim MotoGP pada 11 hingga 13 Februari 2022. Baik, sirkuit Mandalika menjadi kebanggaan baru masyarakat Indonesia dan kawasan ini tak hanya menjadi bagian dari kawasan ekonomi kreatif, namun juga diharapkan sebagai lambang kebangkitan olahraga tanah air, terutama olahraga motor atau motorsport. Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Kang Dede Yusuf. Assalamualaikum Kang Dede, apa kabar? Waalaikumsalam, Mas Dino. Ya, baik, alhamdulillah. Sehat ya Kang ya. Kang, kita bicara Mandalika dan juga ya masih terkait euforianya. Kemarin ada berita unboxing, kata Kang Dede juga sempat geram. Tapi nanti kita bahas update-nya terakhir. Kita bicara secara keseluruhan. Anda melihat bagaimana Mandalika ini sebagai kebanggaan kita dan juga momentum untuk kebangkitan olahraga khususnya industri motor sport di tanah air. Seperti apa Kang Dede? Ya, terima kasih Mas Juno. Jadi saya ceritakan dulu ya. Selama 2 tahun kemarin kita selalu berkata-kata, kapan olahraga itu bisa kembali lagi. Dan ya jawabannya tentu selalu kita mengatakan adalah PON yang sudah terjadi dan kita apresiasi pada pemerintah, ya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sehingga event tersebut bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, nah ini momentum yang kedua ini sekarang ini, yaitu adalah Superbike MotoGP. Tadinya kan MotoGP-nya baru nanti di bulan Maret. Nanti Maret, ya. Harapannya tentunya
bahwa kita mengerahkan berbagai kemampuan kita untuk mendorong ini menjadi sport tourism. Jadi bukan hanya event olahraga tapi menjadi sport tourism. Yang tujuannya adalah membangkitkan kembali sektor pariwisata di berbagai daerah. Ya dalam hal ini misalnya adalah NTB. Ya. Lalu kemudian juga nanti Bali dan sekitarnya. Tentu kalau kita berbicara anggaran sudah cukup banyak anggaran yang dilakukan, persiapan-persiapan yang dilakukan, dan menurut saya ini adalah event penting kedua setelah PON. Jadi PON kita sudah selesai. Lalu sekarang ini adalah kuncinya adalah di Mandalika Superbike. Kenapa? Karena ini adalah semacam pintu masuk. Jadi Mas Juno paham, kalau kita berhasil di sini, dari sisi event penyelenggara dan lain-lain, maka akan lebih banyak lagi event internasional yang bisa dipercaya akan dilaksanakan di Indonesia. Terlepas bahwa kita kemarin kena sanksi WADA dan lain-lain yang sedang diurus saat ini. Begitu Mas Juno. Baik, kita sebelumnya sempat berbincang ketika PON ya Kang Dede beberapa waktu lalu. Kita tahu kesuksesan PON akan jadi benchmark untuk nantinya event-event besar termasuk internasional, dan yang ada di depan mata adalah World Bike ini. Kalau bicara mengenai PR kita nantinya di November ini terkait World Bike ini, selain tadi sirkuit kita sudah punya, sudah jadi dan sudah diresmikan. Apa hal lain yang harusnya menjadi pendukung nantinya agar semua event atau plan ke depan bisa dilaksanakan dan tentunya melibatkan ekonomi rakyat khususnya di NTB? Ya, baik. Jadi Mas Juno, kalau dalam diskusi kami di Komisi 10, kita selalu menekankan bahwa yang namanya event-event internasional, event sport, yang tadi kita katakan sport tourism, itu harus berdampak yang namanya multiplier effect atau trickle down effect. Nah, trickle down effect itu tentunya adalah kepada kegiatan perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini adalah di Nusa Tenggara Barat. Ya. Dan kemudian tentu adalah kita dorong terjadinya UKM-UKM yang disebut sebagai amenities. Apakah itu nanti oleh-oleh, apakah itu cindera mata, merchandising, dan sebagainya. Lalu kemudian juga kita dorong yang namanya sebagai event-event tambahan. Jadi bukan hanya orang datang nonton Superbike, tapi ada event-event lainnya. Mungkin ada sendera tarinya, ada pagelaran ini, itu. Sehingga nanti areal tersebut menjadi hidup dan berkembang. Tetapi sekali lagi, kalau tadi Mas Juno mengatakan, apakah cukup dengan kita menyiapkan fasilitas venue prasarana? Jawabannya tidak hanya cukup itu. Karena kita harus dorong juga kesiapan daripada masyarakat di sekitarnya. Karena kalau kita berbicara international sport tourism, maka akan kita yang kita buka pertama adalah akan masuk berbagai orang dari negara-negara lain dengan kultur dan budaya yang berbeda. Berarti kita juga harus mempersiapkan sumber daya manusia, masyarakatnya untuk menerima perubahan melalui event-event tersebut. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Itu yang tadi saya kaitkan dengan unboxing tadi. Kenapa itu harus terjadi? Berarti belum ada katakanlah pembelajaran, pendidikan kepada para pekerja-pekerja masyarakat. Iya, ini yang menarik bicara unboxing ya. Beritanya juga luar biasa kemarin di media sosial, di up juga ini jadi perhatian, dan Kang Dede juga sempat geram seperti itu. Lagi-lagi Kang Dede, apa yang harus kita hindari agar hal-hal ini tidak terjadi? Setelah update tadi saya siang baca bahwa sebenarnya yang ada di video itu tidak bersalah karena itu pihak custom dan juga pihak yang bertanggung jawab terhadap ini. Tapi yang bersalah atau yang di blame di sini adalah yang menyebarkan. Bagaimana Kang Dede melihat kasus ini agar menjadi pembelajaran bersama? Baik, terima kasih. Saya melihatnya pertama, saat ini masyarakat kita ini lagi demennya bikin hal-hal yang viral. Apapun dibikin konten. Ya. Dan kadang-kadang ya kalau misalnya tadi kita lihat di video ini, ini saya tidak tahu siapa yang membuka, tetapi kalau dia bea cukai, ya boleh dia melakukan itu untuk mengecek. Tapi divideokan, difoto, dipublish di media sosial, menjadi konten YouTube-nya, itu tidak boleh. Karena ada hak privasi orang, ada hak privasi perusahaan. Artinya dia melanggar rights. Bahkan kalau kita tahu di YouTube sendiri, begitu ada melanggar rights, itu nanti akan keluar teguran dari YouTube-nya. Kira-kira begitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari. Banyak
konten creator demi konten apa saja dilakukan. Kita pernah mendengar ada YouTuber yang membuat konten tentang bagi-bagi sampah lah sebagai bantuan donasi. Belum lama ini kita lihat ada makam seorang selebritis yang meninggal di kecelakaan, kemudian yang rame-rame bikin konten di makamnya. Menurut saya ini tidak baik dan tidak bagus. Ke depan negara harus bisa membuat aturan main terhadap katakanlah pembuat konten yang dalam tanda kutip melanggar etika-etika itu. Karena ini kita belum masuk nih. Saya melihat pembuat kebijakan belum masuk ke sisi itu. Dan mungkin kita harus mulai pikirkan ke depan. Jangan sampai nanti bayangkan negara sudah capek-capek mengeluarkan anggaran triliunan, mengundang peserta dari luar negeri, mendapat kepercayaan, bisa-bisa batal gara-gara katakanlah perilaku seperti itu. Kalau dari update yang saya terima, Kang Dede, bahwa memang yang membuka dan tadi yang kalau kita lihat di video adalah pihak promotor sendiri dan clearance customs ya. Jadi memang mereka dalam proses pengecekan. Namun yang salah adalah dari proses ini adalah pemvideoan tadi dan disebarluaskan dan akhirnya jadi berkembang sampai kita tahu Ducati agak marah kemarin, tapi hari ini alhamdulillah kalau kita lihat dari keterangannya I can't wait to be there in Indonesia. Jadi memang mereka sudah nampaknya memahami. Kita hormati. Kang Dede. Betul. Kita menghormati Ducati atau katakanlah para peserta yang sebetulnya tujuan datang ke Indonesia adalah untuk bertanding. Tetapi tadi yang saya katakan, selain kita membangun venue, kita juga harus mempersiapkan SDM untuk tadi sport tourism tadi. Baik, jadi kita memang ini big lesson untuk kita semua ya, untuk kedepannya bagaimana tadi ada cross culture understanding, ada pola ataupun ada tadi peraturan yang memang harus kita taati ketika kita ingin menyelenggarakan satu event internasional. Nah, kita kembali lagi Kang Dede, bicara Mandalika. Pertanyaan selanjutnya yang banyak juga mengusik publik. Ini Mandalika ini untuk bisnis apa untuk industri balap tanah air? Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Tapi yang ditakutkan adalah ini karena bentuknya street circuit. Nanti ketika ada balapan dibuka, tapi setelah tidak ada ditutup ya udah gitu aja, nggak ada kontribusinya untuk industri balap tanah air. Kalau boleh saya memberikan satu gambaran cerita kecil. Dulu kita pernah membuat sirkuit. Halo, maaf, apa suara saya masih terdengar? Silakan, Kang Dede. Silakan. Kang Dede. Kang Dede boleh diulang, audionya agak terkendala mungkin. Audionya mungkin boleh dicek mute-nya. Iya. Baik. Kita coba dulu ya. Nanti kita akan coba lanjutkan. Tadi kita masih berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Dede Yusuf terkait Mandalika. Dan kita masih coba untuk kembali tersambung dengan Kang Dede ya melalui sambungan Zoom. Jadi hal yang biasa kalau bicara mengenai sambungan digital, errors itu hal yang biasa. Masih bersama Kang Dede? Kang Dede? Halo. Iya, nggak apa-apa Kang, lanjut ya. Biasa ini namanya sambungan Zoom, teknologi. Kang Dede, tadi batas cerita kecil apa itu yang kita bangun tadi, baru batas itu. Silakan dilanjutkan. Jadi begini, kalau kita membangun sebuah sirkuit, maka korelasinya sirkuit itu harus dimanfaatkan sepanjang tahun. Jadi harus ada kegiatan di sirkuit tersebut. Nah, apakah mungkin akan ada event Superbike ataupun juga MotoGP ataupun yang lainnya di dalam sirkuit sepanjang tahun? Belum tentu. Oleh karenanya, ini PR nanti buat pemerintah. Harus ditetapkan. Halo? Ya, silakan Kang. Mudah-mudahan masih ya. Ya, silakan Kang. Harus ditetapkan Mandalika ke depan harus menjadi pusat perkembangan industri otomotif. Jadi di situ harus mulai dibangun pabrik-pabrik mobil, pabrik motor, lalu kemudian juga harus dibangun katakanlah industri yang berkaitan dengan dunia otomotif. Kalau perlu, IMI, Ikatan Motor Indonesia berkantor di Mandalika. Kalau tidak, nanti venue itu akan tidak ada kegiatan. Jadi
dia harus integrated dengan industri itu sendiri. Oke. Ya, Mas Juno terdengar? Iya, Mas Juno? iya, Kang Dede, masih ada yang ingin ditambahkan? Ya, itu saja. Jadi artinya poinnya bahwa Mandalika atau NTB harus di kemudian hari ditetapkan sebagai kawasan industri otomotif. Oke. Gitu. Karena tadi agar kita tahu bahwa ya ada beberapa contoh ya sirkuit yang dibangun lalu ketika tidak ada, bukan sirkuit saja, tapi ada beberapa contoh gedung olahraga, stadion yang dibangun untuk lomba, untuk kompetisi, tapi ketika kompetisi berlalu seperti yang di Riau ya, kita ingat bagaimana Stadion PON-nya saat ini yang memprihatinkan, dan ini jadi PR kita bersama bagaimana nanti ya Mandalika tidak hanya menguntungkan sebagai tadi bisnis ekonomi tapi juga keberlangsungan industri balap di tanah air. Kang, kalau kita juga bicara mengenai Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus ya, tourism ini digadang-gadang kedua terbesar setelah Nusa Dua. Kita ingin selain ada sirkuit Mandalika, apa hal lain yang bisa dimanfaatkan di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini bagi Indonesia? Iya, saya pernah ke Mandalika beberapa kali ya. Dan memang awalnya itu kan adalah kawasan khusus yang dibikin sedemikian rupa, mungkin dulu untuk Timur Tengah, lalu kemudian juga untuk sektor pariwisata, namun kurang berkembang. Dan kemudian saya tidak tahu ya ide dari mana, lalu mau dibikin sirkuit. Tentu proyeksi pemerintah adalah bisa mendatangkan tadi sport tourism. Tapi sekali lagi, berbicara Mandalika, maka pesaing terberatnya adalah Bali. Ya, kalau berbicara NTB, saya beratnya adalah Bali. Jadi tidak mungkin kita hanya bisa mengandalkan satu Mandalika. Berarti harus ada ekosistem tourism lainnya yang dibangun di sana. Dan satu contoh misalnya, di situ lautnya bagus. Sasarlah water sport tourism. Jadi dibentuklah, katakanlah buat pertandingan-pertandingan event diving, karena kan terkenal sekali di sana buat diving, lalu yachting atau apapun juga. Jadi kita nggak boleh hanya berhenti di Mandalika. Jadi sekali lagi konteksnya pemerintah pengen mendorong agar NTB ini berkembang dari sektor pariwisatanya. Tetapi ekosistem lainnya seperti misalnya sederhana saja, sekolah menjadi pembalap. Mau diadakan di mana? Apakah di sana atau di Bogor atau di mana? Jadi itu harus saling tunjang menunjang. Agar apa? Agar dana yang kita tuangkan, dana APBN, dana rakyat yang dituangkan ke sana, itu benar-benar sustain, dia berkembang. Jadi ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk melakukan, kita sebut saja sebagai klaster-klaster. Gitu Mas Juno. Baik, Kang Dede, terima kasih sekali atas waktunya, walaupun lagi di jalan kita ngobrolnya sedikit tadi terkendala, tapi poin-poinnya luar biasa sudah disampaikan, dan kita harapkan tadi semua plan kita untuk Mandalika lancar, dan juga mentally ya, juga PR bersama nih bagaimana kita memperbaiki mental kita untuk tadi bisa menghargai apa yang kita punya dan memelihara untuk tanah air. Terima kasih Kang Dede. Setuju. Selamat beraktivitas ya, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.